Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Putri Dalfredo dari kelas 10 E9. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ada 5 macam. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau yang disebut dengan Lavoisier. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap yang disebut dengan Proust. Yang ketiga hukum perbandingan berganda atau yang disebut dengan Dalton. Yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac. Yang kelima hukum Avogadro. Oke, kali ini aku akan menjelaskan pengertian dari 5 hukum dasar kimia tersebut. Yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau yang disebut dengan Lavoisier. Lavoisier adalah di dalam suatu sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap atau dengan disebut dengan Proust. Proust adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tetap sama. Yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda atau disebut dengan Dalton. Dalton adalah hukum perbandingan berganda menurut Dalton, yaitu apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lain yang bertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat adalah hukum Gay-Lussac. Tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan suhu absolutnya pada keadaan volume yang konstan. Yang kelima adalah hukum Avogadro. Gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Itulah pengertian dari 5 hukum dasar kimia. Dari 5 hukum dasar kimia tersebut, saya akan menjelaskan yaitu hukum kekekalan massa atau disebut dengan Lavoisier. Penemu hukum kekekalan massa adalah ahli kimia dari Prancis bernama Antoine Laurent de Lavoisier. Ia menemukan hukum kekekalan massa tersebut pada tahun 1789. Hasil temuan Lavoisier yaitu massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Hukum kekekalan massa itu dicetuskan oleh orang ilmuwan yang bernama Lavoisier, sehingga hukum kekekalan massa ini disebut juga dengan hukum Lavoisier. Menurut Lavoisier, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ini contohnya, misalkan ada 3 gram magnesium bereaksi dengan 9 gram klorin, menghasilkan 12 gram magnesium klorida. Reaksi ini bisa kita tulis sederhananya berikut ini. Ada magnesium bereaksi dengan klorin, menghasilkan magnesium klorida. Magnesiumnya tadi adalah 3 gram, kemudian klorinnya yang bereaksi adalah 9 gram. Ternyata yang didapatkan untuk magnesium kloridanya adalah 12 gram. Di mana 12 gram ini merupakan hasil penjumlahan dari massa magnesium 3 gram tadi ditambah dengan massa klorin 9 gram. 3 ditambah 9 sama dengan 12. Jadilah ini yang dimaksud dengan hukum kekekalan massa, bahwa sekali lagi massa zat sebelum reaksi, jadi ini dijumlahkan sama dengan massa zat setelah reaksi. Contoh lainnya. 4 gram natrium bereaksi dengan 6,2 gram klorin, itu ternyata menghasilkan 10,2 gram natrium klorida. Sederhananya kita tulis seperti ini. Natrium bereaksi dengan klorin menghasilkan natrium klorida.
Natriumnya tadi 4 gram, kemudian klorinnya adalah 6,2 gram. Sehingga menurut hukum kekekalan massa, maka massa zat hasil reaksi di dalam hal ini natrium kloridanya adalah 10,2 gram. 10,2 ini didapatkan dari massa natrium ditambah dengan massa klorin. Di mana massa natrium tadi 4 gram ditambah dengan massa klorin 2 gram. Hasilnya adalah 10,2 gram. Seperti itu adalah hukum kekekalan massa. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebanyak 254 gram tembaga bereaksi sempurna dengan 128 gram sulfur, menghasilkan tembaga sulfida. Berapakah massa tembaga sulfida yang terbentuk? Di sini diketahui bahwa zat yang bereaksi adalah tembaga, dan sulfur dengan massa masing-masingnya diketahui. Yang ditanya adalah massa tembaga sulfida. Di mana tembaga sulfida ini merupakan hasil reaksi, berarti kita bisa mencari massa hasil reaksi dalam hal ini adalah tembaga sulfida dengan cara menjumlahkan reaksinya. Jadi, massa tembaga sulfida sama dengan massa tembaga ditambah dengan massa sulfur. Tadi massa tembaganya adalah 254 gram, ditambah dengan massa sulfurnya adalah 128 gram. Sehingga ketemunya massa tembaga sulfidanya adalah 382 gram. Contoh soal berikutnya. Kawat tembaga dengan massa 32 gram dibakar sehingga terbentuk tembaga oksida sebanyak 40 gram. Berapakah massa O2 yang bereaksi? Jadi di sini ada tembaga. Tembaga itu rumus kimianya adalah Cu. Massa 32 gram. Dibakar. Dibakar itu artinya adalah bereaksi dengan oksigen atau O2. Sehingga terbentuk tembaga oksida sebanyak 40 gram. Ditulis persamaan reaksinya yaitu Cu bereaksi dengan yang tadi itu dibakar dengan O2 menghasilkan tembaga oksida. Tembaga oksida itu adalah CuO. Di sini belum setara, berarti disetarakan dulu. O-nya kan 2, disetarakan seperti ini. Tadi tembaganya massanya adalah 32 gram, kemudian oksigennya ditanya. Kemudian diketahui massa tembaga oksida yang dihasilkan 40 gram. Yang ditanya adalah massa O2. Untuk mencari, kita menggunakan hukum kekekalan massa di mana massa sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Sehingga massa O2 itu sama dengan massa reaksi, yaitu massa CuO dikurang dengan massa reaksi satunya yaitu massa Cu. Berarti massa CuO-nya 40 gram. Dikurang 32 gram kan? Berarti 4 dikurang 32 sama dengan 8 gram. Jadi, massa oksigen yang bereaksi soal nomor 2 ini adalah 8 gram.